Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Sebelum kita mulai, kita organisasi dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya di sini selaku moderator sekaligus sekretaris cabang Muda Pancasila Jawa Barat. Kalau yang belum kenal, nama saya Pak Hulum. Kalau biasa sih dipanggil Hulum aja sih. Tapi ada yang juga dipanggil Pahu juga. Di depan kita ini sungguh luar biasa. Di depan kita ini narasumber yang menurut kita ini selama satu periode ini selama 4 tahun baru pertama kali ini buat ngisi narasumber. Betul ya teman-teman? Jadi nervous katanya, dan saya bilang itulah seorang pemimpin, betul nggak? Ya, harus bisa muncul ya, untuk masyarakat. Saya kenalkan untuk buat narasumbernya. Narasumber kita adalah Bapak Endra Joshua, yang biasa dipanggil Bapak Endra. Mungkin dari rekan-rekan juang, Bapak Endra ini selaku Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Administrasi Jakarta Barat periode 2019 sampai dengan 2023. Beliau ini di Pemuda Pancasila Jakarta Barat sudah melaksanakan tugas 2 periode, berarti sudah 8 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Saya juga mengikuti beliau ini dan juga hampir 2 periode. Mungkin dari teman-teman juga rekan-rekan juga selama di pengurusan di tingkat kanting, di PAC maupun di EPC pasti sudah sangat mengenal dengan ketua kita, Ketua Endra Joshua. Selanjutnya saya persilakan waktu dan tempat sumber dan sekaligus Ketua EPC Pemuda Pancasila, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya calon-calon pimpinan kita untuk masa depan. Di sini memang pengalaman pertama saya menjadi narasumber dan menjadi ujian bagi saya untuk mencoba memberikan kata-kata yang bisa untuk menjadi inspirasi calon-calon pemimpin yang ikut iklan ini. Dan suatu kehormatan buat saya menjadi narasumber yang bertemanya kepemimpinan
yang dimana saya juga sudah memimpin di beberapa Indonesia ini 2 periode, dan suatu kehormatan bisa untuk bisa menjadi narasumber ke depan yang mengikuti kaderisasi ini. Kepemimpinan di slide yang pertama, menurut George S. Perry, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin memang mengharapkan siapapun organisasinya, dimanapun organisasinya, mengharapkan sesuatu perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Banyak pemimpin-pemimpin yang ingin mencalonkannya, memberikan janji-janji, memberikan janji-janji yang saya nanti menjadi pemimpin di organisasi akan berbuat lebih baik, akan memperhatikan anggotanya, mensejahterakan anggotanya. Banyak itu. Tapi di kehidupan saya kebetulan lahir di orang yang berpolitik. Ayah saya berpolitik dari muda. Selain ayah saya, banyak janji itu yang tidak terlaksana. Makanya menjadi seorang pemimpin itu tidaklah gampang. Susah menjadi seorang pemimpin, tapi lebih mudah apabila struktur organisasinya bisa dibantu oleh pengurus-pengurus yang satu komando dengan pemimpin, yaitu melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik di organisasi, khususnya di Tunggal Pancasila. Dan sebelum kita slide berikutnya, ada video tentang ilustrasi kepemimpinan. Silakan Pak. Itu dia, orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, itu ada video. Itu adalah suatu video ilustrasi yang dimana seorang pimpinan itu harus mendorong untuk rasa penuh tanggung jawab, penuh dengan mengayomi, dan juga harus tegas. Terus slide berikutnya, karakter pemimpin yang dimaksud itu mesti terbentuk melalui proses yang lama, ditunjang oleh praktek langsung memimpin dan penerapan ilmu karakter yang membentuk gaya kepemimpinan. Nah, karakter ini yang dimaksud ini, menjadi pemimpin itu memang
yang lama. Seperti seorang pimpinan itu baru lahir terus menjadi pemimpin, itu nggak bisa. Karena seorang pemimpin itu harus menguasai apa yang sedang dipimpin. Proses yang lama itu memang harus terjun langsung, yang dimana pasti ada demam panggung, pidato, salah-salah, tapi lama-lama proses itu berjalan. Jangan takut salah. Seorang pemimpin itu salah itu adalah didikan yang bisa memproses kita menjadi benar. Jadi seorang pemimpin itu modalnya nggak usah takut. Jalani proses yang ada di depan mata. Berani diri aja. Seperti kayak saya ini menjadi narasumber pertama kali, saya memberanikan diri aja. Siapa tahu ke depannya saya bisa menjadi narasumber yang lebih baik. Dan membentuk gaya kepemimpinan itu karakternya harus dari diri sendiri. Tidak harus mengikuti gaya kepemimpinan orang lain. Seperti saya dan orang tua saya. Kebetulan papa saya mantan ketua Pemuda Pancasila Jakarta Barat dulu 3 periode. Ayah saya dan saya ini beda cara kepemimpinannya. Kalau beliau memimpin itu tegas, tukang ngomongnya tukang apa, tapi saya nggak bisa mengikuti gaya seperti itu karena itu bukan dirinya Henry Yosua. Henry Yosua seperti ini kepemimpinannya. Ini dekat, ini komunikasi, ini menjaga silaturahmi, tidak ingin banyak musuh, tidak ingin berantem. Ya seperti itu gayanya saya. Saya tidak bisa menjadi kayak seperti orang tua saya, Henry Yosua, tidak bisa seperti itu. Makanya ini bekal untuk kalian supaya kalian melihat kepemimpinan itu harus dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kayak saya seperti ini, kalian juga tidak bisa mengikuti gaya saya. Kalian harus mengeluarkan gayanya kalian masing-masing di kepemimpinan. Jadinya orang-orang tuh pasti melihat karakter seorang pemimpin A, B, C ini beda-beda, tapi sih sama satu tujuan, yaitu untuk organisasi yang lebih baik dan memberikan anggota supaya bisa menjadi kader-kader yang terbaik untuk masa depan di Pemuda Pancasila. Slide berikutnya. Namun untuk dapat membina jiwa dan karakter kepemimpinan bagi para generasi muda tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan, karena memerlukan usaha yang nyata dan pendekatan yang terus-menerus sejak dini. Itu benar. Untuk mendapatkan jiwa karakter kepemimpinan itu memang tidak mudah. Seperti yang tadi saya bilang, itu butuh dengan proses. Proses demam panggung itu dilakukan apabila kalau tidak berani, tidak tampil, kita terus-terusan aja demam panggung. Tapi kalau kalian memberanikan diri untuk melawan demam panggung itu, pasti kalian akan menjadi sesuatu yang terbiasa, menjadi biasa. Dan itu lama-lama kalau diasah, ya kalian bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih baik dari saya. Dan saya percaya di kader-kader Pemuda Pancasila yang mengikuti kaderisasi ini pasti nanti akan lebih baik daripada saya. Untuk slide berikutnya, untuk membentuk kepemimpinan muda mumpuni yang berkualitas, generasi muda hari ini perlu memiliki jiwa kompetisi dengan bangsa lain. Sosok calon pemimpin muda masa depan bukan hanya pandai dalam intelektualitas, tapi juga dalam hal spiritual. Ini juga poin-poin yang paling penting. Untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan diukur dari mobilnya apa, hartanya berapa, orang kaya atau bukan seperti itu. Kalau seorang pemimpin, calon pemimpin
pemimpin yang belum apa-apa sudah menunjukkan materi, saya punya 100 juta nih modal saya, coba calonin saya jadi ketua, itu sombong. Dan orang sombong itu di sini dibilang bukan hanya pandai berintelektualitas, tapi juga dalam hal spiritual. Spiritual itu dekat dengan Tuhan. Orang sombong itu jauh dari Tuhan, dan Tuhan juga gak mau dekat-dekat sama orang sombong. Dan apabila beliau jadi yang bilang 100 juta itu, pasti nanti ke dalam perjalanannya itu akan susah, yakin saya. Seorang pemimpin itu harus taat dan patuh terhadap keagamaan masing-masing, terhadap Tuhan yang Maha Esa. Saya pengalaman saya menjadi seorang pemimpin, kalau itu kalkulasi ya, untuk biaya organisasi itu minus ya kalau dikalkulasi. Tapi saya percaya, karena saya takut akan Tuhan dan saya punya pasar terhadap Tuhan, organisasi bisa saya biayai, keluarga juga bisa saya biayai, acara-acara sosial juga bisa saya biayai, dan itu saya sendiri ya betul itu. Kalau saya tidak takut dengan Tuhan, itu pasti saya nggak nyampe 1 periode, setengah periode juga syukur. Tapi karena saya takut akan Tuhan, ada aja jalan untuk membiayai organisasi. Jadi kedepannya ini sebentar lagi berjalan. Jangan mau pilih ada orang yang menjanjikan ini gue punya 100 juta, jangan. Karena pemilihan di organisasi itu bukan hanya diucap aja bagi-bagi PAC nggak ada. Itu dikirim ke depannya. Ada saksi, sosial, apa, belum yang masuk penjara segala macam itu juga harus dikirim. Jadi mohon maaf, saya boleh bilang kalau ada yang pemimpin seperti itu, ya saya jauhin nih. Itu pesan saya aja, ya tergantung anda yang lanjutkan. Pas benar-benar muncul langsung sombong ya. Aduh, jadi emosi. Lanjut. Generasi muda harus mampu mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin yang menumbuhkan patriotisme, menciptakan perubahan yang dinamis, berbudaya prestasi, dan semangat profesionalisme, serta mampu meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan, serta mampu membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini dia nih generasi muda yang sekarang nih, seperti calon-calon pemimpin yang ada di depan saya, harus menumbuhkan rasa patriotisme. Saya yakin kalau kalian pulang dari kaderisasi ini, bekal kalian untuk patriotisme sudah ada. Tinggal modal kalian menumbuhkan rasa prestasi. Prestasi itu juga bukan dinilai dari dari nilai rapot kalau sekolahan tuh nilai bagus segala macam, bukan itu. Tapi prestasi itu bisa dituangkan di dalam Anda peduli terhadap sesama, Anda peduli terhadap yang di bawah Anda, itu prestasi. Jadi bukan hanya prestasi itu yang berhasil di dalam di dalam uang, jabatan, segala macam. Balik lagi, kalau kalian takut akan Tuhan, itu akan ngalir. Kalau kalian punya itikat baik, niat baik, niscaya pasti kalian menjadi orang yang besar.
Jadi saya yakin modal kalian dan sangat bersyukur kalian yang mengikuti kaderisasi ini udah punya modal kepemimpinan, yaitu pembinaan patriotisme, terus ya pokoknya untuk pemuda Pancasila punya segalanya, punya jiwa militan. Tapi selain berorganisasi dan kita memikirkan banyak orang, nomor satu juga yang paling penting itu bagi saya adalah dia harus bisa urusan keluarganya selesai. Dalam arti selesai bukan cerai ya, selesai dalam arti anak sekolah bisa dibiayai, istri minta bedak bisa dibeliin. Nah, itu urusan keluarga selesai, baru bisa Anda berpikiran lebih untuk memikirkan banyak orang. Karena kalau urusan keluarga belum selesai nih, boro-boro kita mikirin banyak orang. Di sini aja udah Pak, kayak dulu tuh Pak, banyak apa ya ini, banyak aja belum beli, nah itu lebih simpel. Makanya kalian menjadi seorang pemimpin, nomor satu selesaikan masalah keuangan keluarga dulu, baru mikirin orang lain. Yang cuma hanya 100 juta. Anda baru biasa sekarang ini, ya ada, tapi mungkin sebagian ada yang kenal saya dari kecil, mungkin ada yang belum. Saya lahir ini bukan tersenyum, tapi dengan ekonomi yang pas-pasan. Saya lahir itu ya tetap di rumah sakit, tapi tinggal di kos-kosan dengan orang tua saya yang mempunyai kamar mandinya itu di luar. Ini sekalian ya, supaya Anda mengenal saya. Jadi jangan melihat seorang Hendra yang sekarang. Ini proses yang luar biasa, dan juga saya sebagai pemimpin itu harus menceritakan ini supaya saya nggak lupa kacang kartu ini. Gitu. Di kos-kosan yang sangat kecil itu di Cideng, kamar mandinya di luar, berangsur-angsur. Kebetulan ayah saya ini seorang berjuang yang luar biasa. Kontrakan, kontrakan karena ini mama papa saya kerja, saya nggak diurus. Saya dimasukin ke asrama Vincentius yang ada di Jakarta. Ada yang tahu? Asrama Vincentius di Jakarta, di Keramat, di Jalan Keramat. Itu proses yang luar biasa. Dan masuk asrama itu banyakkan orang-orang yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Kebetulan saya mempunyai ayah dan ibu, dan saya sempat protes sama ayah saya. Kenapa ayah saya dan ibu saya lengkap, tapi saya masuk ke asrama. Dan pas sampai besar saya bersyukur saya dididik seperti itu. Karena di yatim-yatim itu semua kedudukan sama. Masuk ke panti asuhan itu seperti kayak masuk penjara. Anak baru aja, anak baru aja. Di situ kita membuktikan diri laki-laki kita bahwa masa dia berhajat terus jauh lawan. Akhirnya di situ saya tahu arti berantem, arti ribut, arti peduli terhadap sesama. Saya tahu di situ. Setelah ayah saya dan mama saya sudah mulai ada peningkatan sebagai materi, itu udah punya rumah, baru kita tarik pulang di situ. Dan asal kalian tahu, ayah saya seorang yang biasa itu bagus sekali. Jadi saya sampai sekarang mensyukuri apa yang sudah dididiki orang tua saya, meskipun orang tua saya. Sekarang saya bisa berbicara dengan orang atas dan juga bisa berbicara dengan tukang ojek sampai orang bawah. Itu adalah modal untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan salah, rekan-rekan saya, saudara saya, kebanyakan seorang
susah. Orang kaya itu nggak bisa. Kalau lahir tersenyum nggak bisa jadi pemimpin. Soalnya dari lahir dia udah tersenyum. Jadi dia tidak merasakan susah. Itu supaya ini kesempatan buat saya, bukan dulu doang yang tahu, bukan teman-teman saya yang tahu kehidupan saya dari kecil, bukan Kak Eva, Bunda Eva yang tahu dari kecil, tapi ini kesempatan saya untuk supaya kalian juga bisa tahu siapa diri saya. Dan puji Tuhan, berangsur saya mengenal pemuda Pancasila, menjadi ketua pemuda Pancasila. Saya mengenal usaha-usaha, kenalan banyak orang segala macam. Puji Tuhan, sampai sekarang saya diberkati. Itu saja. Itu saksian ya. Slide berikutnya. Oh, di sini ada video yang kata orang-orang harus ditayangin. Ayo Fit, sikat. Apa tidak mengerti seorang tua kita? Memang pasti mendengar kita sudah benar-benar bersalah. Ya sudah, kita berangkat saja ke sana. Soalnya gue suka berangkat sampai ke itu. Cari hati dan jangan terus semua. Jangan pernah bisa bersama-sama. Laksanakan. Siap, laksanakan. Bagaimana dan melayani guru? Maka saja terakhir. Pokoknya negara bukan Ijek, kita bisa mengambil pengalaman mereka di situ. ini sudah berada di SD mereka sih. Tidak bisa juga. Kita berangkat ke provinsi. Bekas masuk, bekas keluar. Sudah, Kita akan kebetulan, Kita sudah dalam situasi menang. Kita pertahankan kemerdekaan dengan mempertahankan bahwa merah di senjata itu hari yang mengatakan akal tidak lainnya. Dipercaya kalau janji tidak akan pulang. Kalau dari kata tidak usah ikut kata, tidak usah ikut angkatan. Tanya ada yang bukan di sini. Aku kebaikan. Jual duit. Dia apa? Satu. Dia apa? Mana sudah ada? Tapi mana lu? saya tidak memerintah, tapi saya juga tidak melakukan itu. salah satu dari kalian kelak Akan menerbangkan sampai mati. Jadi jangan pernah sekalipun dirimu berlindung pada asas. Jangan pernah sekalipun dirimu berlindung di balik perang. Allah lebarkan sayapmu dan terbanglah. Saya tunggu pada Ya, itu adalah Nacional presents the new original game, the True Smooth Experience. Entar ya kalau kakak entar. Itu adalah contoh perjuangan orang-orang muda pada zaman sejarah dulu, yang dimana orang-orang muda bisa turut serta dalam membangun bangsa Indonesia dan memerdekakan Indonesia. Saya kalau lihat film itu sih merinding ya, dan membakar semangat saya untuk supaya saya bisa berguna bagi bangsa. Pergerakan pemuda dan bukti nyata kontribusi perjuangan kaum muda Indonesia. Bukti nyata kontribusi perjuangan kaum muda Indonesia, contohnya terbentuknya Budi Utomo pada tahun 1908, terbentuknya Muhammadiyah 1912, terbentuknya Nahdlatul Ulama 1926, lahirnya Sumpah Pemuda 1928, kemerdekaan Indonesia 1945, perang kemerdekaan 1945 sampai 1949. Lahirnya Pemuda Pancasila di tahun 1959, Gerakan Mahasiswa 1966, Gerakan Mahasiswa Malari 1977-78, dan Gerakan Mahasiswa di zaman Reformasi 1998.
Nah, kalian mungkin sudah mengalami pada zaman dulu reformasi yang dimana mahasiswa, pemuda, orang-orang kuliah pada berjuang untuk membentuk demokrasi dan reformasi. Dan saya sih waktu itu ada. Waktu itu saya ada di Sahid, dijemput sama anak Universitas Gunadarma. Di situ kita bergerak sama-sama dan sangat seram ya dulu. Saya berlindung di Atmajaya di bawah mobil orang. Pas saya keluar tiba-tiba ada merah-merah tuh. Saya lihat teman saya, ada merah-merah tuh. Jangan nanya gue, lu aja tidak tuh ada tuh merah-merah. Itu sampai diincar-incar kayak itu sih. Maksudnya itu luar biasa tuh perjuangan anak-anak muda. Dan saya yakin anak-anak muda di Indonesia itu berani. Apalagi yang sudah mengikuti iklan ini, saya yakin. Mungkin itu dari saya, udah habis ininya. Mudah-mudahan apa yang saya tuangkan, apa yang saya memberikan pengalaman pribadi saya di kepemimpinan, Anda bisa mengerti dan bisa memahami apa arti kepemimpinan. Dan juga saya bersyukur dalam kesempatan ini saya bisa mengenal diri saya, supaya Anda juga bisa lebih mengenal diri saya. Siapa sih Hendra Joshua? Dari mana sih Hendra Joshua? Oh, ternyata Hendra Joshua itu bukan dari kalangan orang ada dan senyum dan lahir dengan tersenyum, tapi melainkan sebaliknya. Tapi itu perjuangan proses luar biasa, dan saya tidak bisa lupa akan hal itu. Pada dasarnya semua yang ada di sini, baik anak muda, itu adalah seorang pemimpin. Kenapa saya berbicara seperti itu? Kita ke depannya itu pasti ada yang berpasangan, ada yang sudah married, dan itu adalah pemimpin keluarga, pemimpin istri. Dan nanti kalau punya anak, memimpin anaknya supaya ke depannya lebih baik. Jadi pada dasarnya kita tuh ada jiwa-jiwa pimpin. Jadi jangan takut untuk mengikut peserta kaderisasi ini untuk menjadi seorang pemimpin. Jadilah seorang pemimpin yang bijaksana, jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan, dan pasti akan sukses untuk ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber. Sebelumnya saya selaku moderator, saya merangkum dari narasumber kita inti dan rangkuman yang bisa diambil dari tema tentang kepemimpinan, yaitu adalah tentang mempunyai karakter pemimpin. Jadi karakter pemimpin itu sangat hal yang berbeda-beda. Jadi satu sama lain itu kepemimpinan itu berbeda-beda. Tapi kita bisa juga menjadikan satu acuan. Untuk jadi pemimpin, kaum muda itu pun juga harus bisa benar-benar berhati dan bergerak untuk sesama, untuk berkepentingan orang lain. Apalagi di dalam Pemuda Pancasila ini, sebenarnya Ormas Pemuda Pancasila ini apa sih tujuan kita berormas? Tujuan kita berormas adalah untuk membantu masyarakat, untuk mendekatkan masyarakat di sekitar kita. Itu saja kesimpulannya dari moderator. Sebelum ini ditutup, kita akan membuka sesi pertanyaan. Kita Merdeka. Pancasila. 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 Terima kasih.
Sebelumnya saya bernama Abdul Ghafur, Ketua PAC Tambora. Yang disampaikan tadi oleh narasumber cukup menarik memang. Perjalanan itu benar adanya, karena sedikit banyaknya saya mengikuti jejak daripada orang tua beliau. Saya cukup lama mengenal orang tua beliau. Jadi pada dasarnya memang pemimpin itu bukan dilahirkan dari kasta tertinggi. Bukan pemimpin orang kaya itu harus jadi pemimpin. Kalau perjalanan Pak Ketua ini persis dengan perjalanan saya Pak Ketua. Persis saya dulunya, mungkin kalau Pak Sekda paham saya itu sejarahnya saya dalam di pinggir jalan, jualan es batu, dorong-dorong gerobak, jadi tukang parkir, hingga jadi RW, hingga sekarang ini. Jadi yang saya ingin pertanyakan begini, Pak Ketua. Ini di RPP ini kadang-kadang kita ranting dan ranting ini karena sulitnya ini ingin jadi ketua. Tapi yang tadi Pak Ketua juga bicarakan, mereka tidak ingin berkorban. Mereka selalu berpikir bagaimana ini jadi tanggung jawab PAC. Ini kalau saya lihat, jadi ini di Tambora di PAC yang lain ya. Di Tambora ini seperti kulturnya kan dengan PAC yang lain berbeda karena posisi daerahnya juga. Jadi ini yang jadi satu. Tapi alhamdulillah dalam minggu ini Tambora sudah RPP Kalianyar, Kelurahan Kalianyar, Kelurahan Tambora, Kelurahan Tanah Sereal, Kelurahan Kerendah. Kemungkinan tanggal 8 nanti akan berlanjut dengan 3 kelurahan lagi RPP. Karena terkait memang tanggal 24 ini ada mustajab ya Pak Ketua ya, tanggal 28 ya. Jadi kalau itu kami selaku PAC Tambora berada di garda terdepan mendukung ketua yang berlaku. Terima kasih. Wabillahi budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 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 Mereka. Ketua Tambora yang baru jadi, selamat Pak Haji Abdul Ghafur, dan juga memang di beberapa Pancasila ya seperti itu Pak. Ada yang mau menjadi ketua PAC, ketua FPC, ketua FPW, segala macam banyak. Karena ada yang punya pemikiran politik, kepentingan politik, ada juga yang tidak mempunyai kepentingan pribadi. Gitu. Cuma itu sah-sah aja sih Pak Abdul Ghafur. Tinggal dari ketua PAC-nya, dari ketuanya sendiri bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin diajak ketemu, mungkin diajak ngobrol, empat mata, segala macam. Itu saya yakin di jalan keluarnya pasti ada. Dan yang saya lakukan ya seperti itu. Mungkin di saya ini modalnya saya, kuping saya nggak tipis, kuping saya tebal. Jadi kalau ada orang yang mencari gara-gara, meskipun itu aduan dari sektor saya atau dari orang-orang kepercayaan saya tidak langsung percaya itu aja. Saya harus menelusuri apakah itu benar apa tidak. Kalau itu benar, kita kasih omongan. Kalau omongan nggak bisa, kita kasih teguran. Kalau teguran nggak bisa, tinggalin aja Pak Abdul Ghafur. Ini beberapa istilah, mati 1 tumbuh 1000. Lanjut lagi. Saya nggak tahu nih ketua bersama gabungan 100 juta. Ya, terima kasih. Silakan Pak Mas. Siap, izin. Merdeka! Pancasila! Pancasila!
Perkenalkan, Ketua izin sekap, nama saya Andreas Melandu. Saya lahir besar Karatan di Kembangan. Saat ini saya unsur dari wakil ketua PAC Kembangan. Oke, seperti yang saya bicarakan tadi, izin saya melenceng. Yang ingin saya sampaikan dari kemarin sampai sekarang, setiap sesi selalu yang diajukan pertanyaan. Saya akan melenceng dikit. Pada malam hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih. Kenapa? Buat ketua dan buat jajaran pengurus MTC Pemuda Pancasila Jakarta Barat. Karena kita para peserta tidak dipungut biaya sepeserpun. Itu yang saya mau ucapkan. Mungkin di sini tadi ada rekan-rekan dari timur, coba dari timur bisa berdiri. Oke, kemarin saya dengar di Ketua Norman bikin acara, itu kader-kader mereka bayar 1 juta. Betul atau tidak? Tapi saat ini kita dikasih gratis dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Hendra sebagai Ketua MTC Jakarta Barat. Jadi saya sudah ingin bertanya, ingin mengucapkan rasa banyak-banyak terima kasih buat rekan-rekan juga. Yuk kita kiri, yuk kita berdiri, kita nyanyikan lagu yang sudah diajarkan oleh mitra kita. Yaitu terima kasih Bapak. Setuju? Setuju? Setuju. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucapkan. Ketua MTC Andreas Melandu, pakai contoh. Enggak harus kita nih. Nanti depannya setelah dilatih ini pasti punya berkat yang lebih banyak. Terima kasih. Siap Ketua, izin menambahkan. Untuk Kembangan kita selalu mengikuti arahan Ketua, yaitu tidak memilih berdasarkan ketua yang bermateri. Sekian. Terima kasih atas ini penghargaan yang luar biasa. Baru kali ini gue diucapin terima kasih sama anggota gue. Setelah diklat udah 3 kali, baru kali ini diklat ini gue diucapin terima kasih sama. Aduh, terharu ya, udah digituin. Jadi tambah semangat nih, menjadi ketua MTC lagi. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita ke depannya harus lebih baik. Dan saya bukan orang yang haus kekuasaan, tapi kalau ada yang lebih baik dari saya, dari anak Satma, dari anak 2, 3, 4, asalkan yang muda-muda saya rela dan legowo, asalkan jangan yang tua itu. Benar. Ikhlas. Kursi katanya. Kursi ikhlas. Baik, kalau misalkan ada anak muda, ada yang saya ikhlas benar, bahkan saya akan tuntut dia sampai dia bisa memimpin di MTC Pemuda Pancasila Jakarta Barat. Benar. Demi Allah bagi Tuhan.
Nggak goyang. Masa gua didukung sama sini yang banyak, masa gua goyang? Nggak, siap. Ini apa ya? Jadi teman-teman keluar gitu. Itu apa namanya? Jadilah orang yang berorganisasi yang benar. Jadilah takut akan Tuhan. Itu aja dari saya. Semoga kedepannya mungkin nanti berjalannya waktu puncak tanggal 28 ada calon yang lebih muda, lebih berenergi, dan saya juga tahu diri gitu. Saya juga capek ya kedua periode, capek kan. Iya, capek materi, ya, capek pikiran, capek ini segala macam. Tapi gue buat enjoy, gitu. Tapi kalau memang dikasih kepercayaan terhadap kasih Tuhan ada satu bulan terus udah kayak mati ya. Iya Susi, capek Susi ya. Mudah-mudahan kedepannya gue pengen nih yang di kaderisasi ini kedepannya nih menjadi pengurus NDC dan nantinya akan bisa menemukan. Asalkan yang muda. Tapi yang tua. Tapi kalau yang tua dan tidak sombong, itu boleh pilih kalau ada. Tapi kalau udah tua ada sombong, gimana nanti tuh? Akhirnya, lu cuma pengen nih ya, di diri gua pengen menjadi orang yang berguna buat orang banyak dan menjadi orang baik nanti kedepannya setelah gua dipanggil sama Tuhan yang nganterin itu banyak anak-anak kecil yang bisa itu cita-cita gue. Nggak mulu-mulu kan, jadi orang baik aja supaya nanti yang nganterin gue di tempat perseratan gue banyak. Itu aja dari saya. Udah, cuma dua aja. Ya, ya, terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Saya sangat terharu. Saya sangat berterima kasih mempunyai anggota Pemuda Pancasila yang ikut kita dan sekarang ini saya jadi tambah semangat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian terbang. Pancasila. Diklat ini tolong ikuti dengan benar karena kalian itu adalah calon-calon pemimpin di organisasi maupun di bangsa. Jadikan pendidikan ini untuk bekal kalian untuk supaya bisa berguna di organisasi Pemuda Pancasila dan juga bisa berorganisasi dengan benar. Diklat Pemuda Pancasila Jakarta Barat, sukses selalu. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Merdeka. Sekali layar terbang. Terima kasih.